Yang kami hormati, selanjutnya marilah kita hening sejenak guna mendengarkan tausiah ataupun ceramah agama yang berkenaan dengan pernikahan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al Ustadz Ihmad S.Agi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menjawab salam saya. Dan saya doakan semoga yang tidak menjawab cepat-cepat dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin zahirin nama ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan, kedua mempelai Adinda Muhammad Nasir dan Adinda Fitriani, ibu bapak semuanya, apa kabar? Sehat-sehat bapak ibu semuanya? Pengantin baru sehat? Kemarin nikah kan? Oke, masih sehat ya sampai sekarang, alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, kita masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu kita semakin baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, hari kurang lebih 10 menit lagi jam 12. Barangkali kami tidak berpanjang lebar karena cuaca sudah tidak bersahabat, panas. Oleh sebab itu mohon keikhlasannya. Ikhlas dah kira-kira bapak ibu? Yang belakang ikhlas kira-kira? Baik, ikhlaskan hati supaya kita dapat pahala, dapat hidayah dan dapat ilmu. Kami diminta oleh sahibul hajah untuk menyampaikan tausiah ini. Bukan berarti kami lebih baik daripada bapak ibu. Mungkin saja bapak ibu lebih baik dari kami dari sisi keilmuannya, baik sisi akhlaknya, ibadahnya. Tetapi karena kami diminta dan kami tidak bisa menolak. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijami minan nar, kata Rasul. Barang siapa yang punya ilmu sedikit atau banyak lalu diminta orang lain untuk diajarkan, fakatamahu, dia sembunyikan, dia tak galak, maka orang yang punya ilmu menolak itu akan dicambuk pada hari kiamat nanti dengan cambuk api neraka. Itu alasan kami menghadiri dan menyampaikan tausiah ini. Bapak ibu sekalian, baiklah langsung saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan dari tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, kami beri engkau pasangan hidup. Wahai Adinda Muhammad Nasir, dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu engkau diberi istri. Adinda Fitriani diberi suami, ibu-ibu diberi suami, diberi laki, dan kita diberi istri bapak. Untuk apa kita dipasangkan, kata Allah? Litaskunu ilaiha, agar kamu damai tentram di samping istrimu. Nah itu. Jadi tujuan pernikahan Adinda Muhammad Nasir, Adinda Fitriani, supaya kita tenang. Lemah ketika suami ada di rumah, lemah ketika ada istri ada di rumah. Nah sekarang kita bertanya ibu bapak kita yang pengantin lama ini, kira-kira kalau ada istri di rumah senang nggak pak? Lemah, damai. Kalau aku Pak Ustadz, kalau ada istri di rumah kering aman aku, nyenyes, cerewet dan lain sebagainya. Nah Adinda Muhammad Nasir ternyata membina rumah tangga itu tujuannya agar dapat ketenangan. Yang pertama yang harus kita lakukan visi menikah itu. Bapak ibu sekalian, pernahkah kita, wahai bujang gadis, kamu yang nak nikah, pernah tidak punya tujuan untuk apa menikah?
Saya sampaikan sebuah kisah. Ada seorang raja namanya Najamuddin. Seorang raja, masih bujang tua bahasa kita. Belum nikah, umur 40 tahun belum nikah. Lalu adiknya yang namanya Asaduddin bertanya, "Wahai Kanda, engkau ini raja, belaga, duit banyak, bahasa kita, ngapa belum begini?" Kata adiknya Asaduddin. Apa kata Najamuddin? "Aku belum menemukan cewek yang cocok, wahai Adinda Asaduddin. Dak hati yang cocok dengan aku ini. Kalau kamu mau," kata Asaduddin adiknya, "saya carikan kamu anak raja, anak menteri, anak gubernur, anak orang kaya raya." Apa kata Najamuddin yang sebagai seorang raja tadi? "Adinda Asaduddin, aku tidak cocok semua dengan anak-anak raja itu." Lalu adiknya bertanya, Asaduddin bertanya, "Wahai Kanda, cewek yang bagaimana, wanita yang bagaimana yang kau inginkan?" Lalu Najamuddin berkata, "Aku ingin wanita yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak pemberani yang akan membebaskan Palestina." Subhanallah. Cita-cita seorang bujangan, dia punya visi, dia ingin punya istri nantinya, istri yang menggandeng tangannya ke surga. Lihat Bu ya. Lalu sebuah kisah, akhirnya Najamuddin ini ikut pengajian seorang syekh, seorang ulama di masjid bahasa kita, sedang berceramah, sedang berbicara ini seorang syekh ini. Lalu ada seorang wanita di balik tabir, di balik hijab berkata, "Assalamualaikum ya syekh." Kata perempuan di balik hijab itu, "Mohon maaf wahai syekh, saya tidak bisa menikah dengan laki-laki yang kau tawarkan kemarin." Kata wanita di balik hijab itu kepada guru Najamuddin ini, "Kenapa kamu tidak mau dengan laki-laki yang saya tawarkan? Bukankah laki-laki itu dermawan, orang kaya raya, pejabat?" Kata guru Najamuddin ini kepada perempuan di balik tabir itu. Apa kata perempuan itu? "Saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang akan menggandeng tanganku ke surga dan aku akan melahirkan anak seorang pemberani yang membebaskan Palestina." Kaget ibu bapak, kaget Najamuddin, kok prinsip perempuan itu sama dengan saya, ingin punya istri, suami yang bisa mengantarkannya ke surga. Lalu Najamuddin berkata kepada gurunya, "Wahai syekh, tolong nikahkan aku dengan perempuan di balik tabir itu." Bukankah kata gurunya, "Kamu nggak kenal siapa perempuan itu?" Najamuddin waktu itu baru dengar suaranya aja. Apa jelek, apa kaya, apa bagaimana? Apa kata Najamuddin? "Saya kenal prinsipnya wahai guruku. Dia prinsipnya sama dengan saya." Akhirnya dinikahkan dia dan melahirkan seorang anak namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal pemberani dan membebaskan Palestina dari kaum Salibis. Subhanallah. Satu kisah lagi. Ini kembali kepada Muhammad Nasir. Visi menikah. Dalam kisah seorang yang bernama Zaid bin Ibrahim, di tengah duduk tengah matahari panas di bawah pohon di dekat kebun kurma, di kebun apel, dia duduk, lalu jatuhlah pohon apel, buah apel satu manis merah luar biasa menantang, akhirnya diambil oleh Zaid bin Ibrahim ini, dimakannya itu buah apel itu. Setelah setengah habis, dia berpikir, kok saya makan ya? Buah apel ini kan bukan milik saya ini. Lalu dia berpikir mencari yang punya kebun ini siapa, minta dihalalkan. Datanglah dia ke kebun apel itu, datanglah seorang laki-laki, "Pak, tolong ini apel sudah saya makan, setengah apel ini sudah habis, tolong halalkan Pak." Apa kata yang tukang kebun? "Ini bukan kebun saya, ini punya bos saya. Bos saya jauh dari sini kurang lebih 1 hari 1 malam berjalan kaki. Kalau kamu minta dihalalkan, mintalah ke bos saya." Subhanallah. Sabit bin Ibrahim ini berangkat berjalan kaki dalam rangka meminta halalkan apel yang setengah dimakannya itu. Datanglah dia, sampai sehari semalam berjalan, masih kita bertemu ke bos yang punya kebun tadi. "Pak, tolong ini apel sudah saya makan setengah, halalkan Pak, tolong. Aku udah galak masih kita makan apel ini yang haram, cuma adalah telanjur masuk perut masih kita." Lalu yang punya kebun ditataplah si Zabit bin Ibrahim ini. Apa katanya menjawab? "Tidak, saya tidak akan menghalalkan apel yang telah kamu makan ini, kecuali satu syarat." Apa syaratnya? "Kamu mau menikah dengan anakku." Menikah dengan anak? Ini kisah nyata ibu.
Lalu bingung ya, Sabit bin Ibrahim ini kok menikah kata kita. Tetapi kata yang punya bos apel tadi, anak saya ini buta, tuli, bisu dan lumpuh. Ya Pak? 4. Tuli, bisu, lumpuh. Ya. Nah, silakan kalau kamu mau menikahi anak saya. Berpikirlah. Sabit bin Ibrahim, masya Allah, dah kenado bahasa kita gara-gara apel setengah ini, laju dapat bini buta bahasa kita, ya bisu aja kita. Ada nolak bahasa kita sebagai laki-laki. Tetapi karena dia ingin mendapatkan hal yang haram dan minta keridhaan Allah, lalu dia menjawab dengan mantapnya, wahai bapak, saya siap menerima pinangan bapak dan saya siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami demi meraih ridho Allah. Lalu dinikahkanlah kisah akhirnya. Lalu setelah nikah, Sabit bin Ibrahim ini diizinkan masuk ke kamar istrinya. Karena zaman dulu dah ada nikah itu dekat betino lanang. Betinonya di kamar, beda, lanangnya di luar. Setelah nikah diizinkanlah masuk. Lalu masuklah si Sabit bin Ibrahim ini. Lalu dia berpikir untuk mengucapkan salam. Untuk apa saya mengucapkan salam? Istri saya kan tuli. Lalu dia berpikir, biarlah istri saya tuli, tapi malaikat kan enggak tuli. Lalu dia ucapkan Assalamualaikum. Lalu dari dalam kamar menjawab istrinya, Waalaikumsalam, dengan suara yang merdu cantik luar biasa. Lalu masuklah, kaget Sabit bin Ibrahim ini. Lalu dia masuk di kamar, diterimalah oleh istrinya dengan senyuman yang manis cantik luar biasa dan bisa berdiri menyambut tangan suaminya. Terheran lagi Sabit bin Ibrahim. Ujinya ngapo bapak kau bohong, mesti gitu. Uji bapak kau ni buta, bisu, tuli. Apa kata si perempuan itu? Benar, ayahanda saya benar. Saya bisu karena saya tidak pernah mengomongkan perbuatan maksiat bibir saya ini kecuali berzikir kepada Allah. Saya tuli karena saya tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang menimbulkan kemurkaan Allah. Saya lumpuh karena saya tidak melangkahkan kaki saya untuk melakukan perbuatan maksiat. Subhanallah, Adinda Muhammad Nasir, Adinda Fitriani. Tujuan pernikahan ternyata seperti prinsip menikah. Untuk apa menikah? Tugasmu adalah warrajul ra'in fi baiti ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki itu katanya adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dalam keluarganya itu. Jadi ibu bapak, bapak-bapak terutama kita Pak, tidak bisa masuk surga kita. Karena masuk surga karena ada 2 syaratnya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada 2 syaratnya. Hei orang-orang yang beriman, kalau kau nak masuk surga, jagalah dirimu dan anak istrimu, keluargamu. Ada 2 syarat. Kalau bapak soleh saja, Adinda Muhammad Nasir soleh, sholat, sudah zakat, sudah haji, jujur dan lain sebagainya, tapi istri lingal-lingal, berjudi, nyabung, maling, nggak bisa masuk surga Pak. Nggak bisa karena nggak jaga istri. Syaratnya masuk surga kita soleh, anak istri kita soleh. Bagaimana Pak Ustaz? Aku sudah berusaha mendidik anak istri saya tapi masih lingal-lingal Pak Ustaz. Bapak lepas, insya Allah surga. Syaratnya kita berusaha maksimal. Adinda Muhammad Nasir, jadi tugasmu adalah memimpin istri yang pertama dalam beribadah kepada Allah. Romantis kata-kata ketika Adinda Fitriani mengatakan Kanda, manggil apa deh? Kanda Nasir, Kak Nasir, sudah azan, yuk kita sembahyang sama-sama. Romantis luar biasa kata-kata ini. Subhanallah, ibu. Itu kata-kata romantis seorang istri mengajak suaminya sholat berjamaah. Subhanallah. Lalu sholat berjamaah suaminya sebagai pemimpin, nikmat yang luar biasa, tak bisa dibandingkan dengan uang Pak. Bapak punya anak 5 lalu bapak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak di belakang, masya Allah indahnya, sekalipun duit akan nggak beli beras dari duit, tapi indah. Nikmat itu. Apalah artinya uang banyak wahai Muhammad Nasir? Kamu kaya raya tapi anak tidak sholat, anak jual narkoba, na'udzubillah min dzalik. Apalah artinya kekayaan itu?
Jadi istri itu adalah tugasmu menjadi pemimpin, karena istri adalah musuhmu. Istri saya musuh saya, istri bapak musuh bapak. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istri-istrimu itu, anak-anakmu itu, your enemy, musuhmu, kata Allah. Wahzaru, waspada, hati-hati, hati-hati. Adinda Muhammad Nasir, hati-hati, jaga istrimu, bawalah istrimu melangkah menuju surga. Tetapi mungkinkah seorang suami bisa mengajaknya istrinya ke surga sementara dia tidak tahu rute menuju surga? Oleh sebab itu belajar agama adalah suatu keniscayaan dan kewajiban bagi seorang suami. Kalau dia tidak tahu langkah-langkah cara jalan menuju surga, gimana dia bisa ngajak istrinya ke surga? Bapak Ibu sekalian, yang kedua, tugas kamu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an taqrabu syai'a wallahu wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kata Allah, kalau kamu bergaulah istrimu dengan cara yang lemah lembut. Adinda Muhammad Nasir, bapak-bapak, bergaulah istrimu dengan cara yang lemah lembut, dengan bijaksana. Karena istri ini, wahai Adinda Nasir, tidak senang dengan kekerasan. Betul Ibu? Ibu senang tidak dengan kekerasan? Tidak senang kan? Dengan yang kekerasan kan? Kecuali dalam satu hal Ibu harus keras kan suami? Wajib itu, tidak jadi kami, ya kan? Adinda Nasir, ya, oke, tidak boleh dengan keras, ya. Membina rumah tangga itu adalah ibadah. Adinda Nasir, ya, Muhammad Nasir, ibadah kepada Allah, ya kan? Karena pernikahan itu adalah SIM. Apa itu SIM? Surat izin mencium. Nah, boleh mencium Abdul Nasir, ciumlah terserah istrimu tiap hari nyium, tidak apa-apa, tidak dosa, dapat pahala malah, ya kan? Surat izin memeluk, boleh. SIM itu peluk istrimu setiap hari, dapat pahala. Benar dapat pahala itu? Ada hadis Rasul, apa kata Rasul? Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Hubungan badanmu dengan istrimu itu adalah ibadah, sedekah, pahala. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasul, ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasul, apakah kalau kami, salah seorang dari kami mendatangi istrinya berhubungan badan, dia mendapat pahala? Apa kata Rasul? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram kana lahu wizrun? Kata jawab Rasul, bukankah ketika seorang laki-laki itu meletakkan anunya, menggunakan kemaluannya kepada perempuan yang tidak halal, dia dapat dosa, kata Rasul, ya kan? Itu jawaban Rasul, ngajak berpikir. Bukankah kalau ada seorang laki-laki berhubungan badan dengan seorang perempuan yang tidak, bukan muhrimnya, bukan istrinya, dia dapat dosa? Kata Rasul, wa kadzalika iza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Begitu juga kalau dia meletakkan, menggunakan alatnya kepada perempuan yang halal, dia dapat pahala. Subhanallah, ibadah, ya kan? Baik, Adinda Muhammad Nasir, yang berikutnya Adinda Fitriani. Apa tugas kita? Jadilah kamu seorang perempuan, seorang istri yang terbaik di mata Allah. Apa itu yang terbaik di mata Allah? Iza nazarta ilaiha saratka. Wanita yang terbaik, yang baik di mata Allah itu adalah jika dilihat oleh suaminya menyenangkan. Senang lihat istrimu, senang. Oke, belaga, ya kan? Nanti kalau umur 10 tahun akan datang, 15-20 tahun yang datang, ibu dulu yang kencang-kencang, sekarang ngeribut, ya kan? Kalau melihat semata-mata kecantikan semata. Makanya Adinda Fitriani, kalau Adinda Muhammad Nasir ini pulang dari rumah, pulang datang ke rumah, jangan ditanya dari mana kak, jangan. Ibu-ibu, jangan bilang sama suami waktu datang ke rumah, dari mana kak? Jangan. Tapi mau apa kak?
Adinda Fitriani, tanya waktu Muhammad Nasir datang ke rumah sore-sore dan balik, kira-kira nak maaf nak apa, nak galak apa, nah itu nak apa, tanya. Bu, kalau ibu bertanya demikian, masya Allah kami lanang nih. Subhanallah, mau apa kanda? Jangan tanya dari mana, mau apa? Kopi laju, Adinda. Jadi pertama tugas kita sebagai seorang istri menghias diri. Bu, walaupun ibu sudah lanjut usia umur 60 tahun, tidak apa-apa berhias diri untuk suami. Kita nih kadang kalau untuk keluar acara seperti ini kita luar biasa belagaknya, ya, berhias kita. Tapi di rumah kita pakai sewet pinjungan baik, rambut acakan camak lampir. Lewat depan suami mendengar masam bau getah. Kami nak berbini pula jadi lanang nih, karena kami memang punya kesempatan nambah 3 lagi, ya kan baru sikok gitu Pak. Yang lah 2 berarti 2 lagi. Tankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Hei lanang nikailah betina itu 2 apa 3 apa 4. Ay marah ibu kades gawat Ustaz ngajari laki nambah aja. Nah baik, tapi ayat itu tidak sampai di situ, ada ujungnya. Fa'in khimtum alla ta'dilu fawahida. Kalau kau udah sanggup berbuat adil sikok baik. Sanggup di sini pengertiannya adalah sanggup mengajak istri menjadi dekat dengan Allah, begitu. Kalau kita istri pertama baik, tidak sholat, maka you can see me, bahasa Inggris itu kan, you can see me, ya kan? Lalu nak berbini pula dosa, ya kan? Bini pertama seningal-ningal nak berbini pula, ya kan? Itu pengertian adil. Sanggup itu sanggup, bukan adil rumah tuh bini muda sikok, bini tua sikok mobil, bukan itu baik. Sanggup mengajak istri baik di mata Allah. Ibarat saya sudah sikok bini kan, lah soleh, lah berjilbab, lah jujur dengan keluarga baik. Nah ada begini mengalingal lagi, ku tambah sikok lagi tak apa-apa. Gitu wajib nambah ya. Tapi kalau bini ku masih ningal-ningal nambah dosa. Baik Adina Muhammad Nasir ya. Berhias diri. Yang berikutnya taat ke suami. Itu yang paling penting Adinda Fitriani. Katakan yes, oke? Biasakanlah kata yes kepada suami dalam segala hal, ya dah? Dalam segala hal, selama perintah suami itu sesuai dengan kodrat kita. Tapi kalau adik Muhammad Nasir ini, tolong dek Fitriani pasang ke genteng di bocok, tak pasang genteng, ya kan? Naik rumahnya pasang genteng, pecah genteng gitu. Nolak Fitriani, wajar, boleh nolak. Betino naik genteng, kalau titik, ya kan? Boleh nolak. Kalau sesuai dengan wajarnya, ya. Termasuk dalam hal sekali lagi dalam hal kotor menurut kita dalam hal hubungan badan, jangan sekali-kali nolak. Adinda Fitriani, ada hadisnya loh. Ya, saya sering menyampaikan itu karena perkara kotor menurut kita, tapi penting itu. Betapa banyak orang bercerai gara-gara satu itu. Iza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tasbaha. Kalau seorang istri, suami meminta istrinya berhubungan badan lalu menolak, maka maka malaikat itu akan melaknati seorang istri itu sampai subuh. Subhanallah. Ya. Jadi kesimpulannya, waktu jam berapa ini, Dak? Cukuplah saya kira kita. Iya, jam 12 ya. Baik, cukup. Ya, kesimpulannya Adinda, ya, taatilah suamimu, layanilah suamimu, senangkan suamimu. Kemudian Adinda Muhammad Nasir, ya, pimpinlah istrimu, dekatkan kepada Allah, gandenglah tangan istrimu ke surga Allah, nanti akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Maka ingatlah Allah ketika senang, insyaallah Allah akan mengingatmu ketika susah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.